Salam teman, aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu Gereja Kristus Teluk Betung. Nah adik-adik, sebelum kita menjalani semua aktivitas di sepanjang hari ini, yuk dengan sikap hormat, dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan sebelum kita renungan dari kebenaran firman Tuhan. Mari dengan sikap hormat contoh mengajak kita menyanyikan pujian Terima Kasih Yesus. Yuk bersama-sama adik-adik kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus mengasihi kami sejak kami masih kecil. Karena itu kami mau belajar cinta Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah semua kami untuk mengerti firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, sebelumnya contoh sudah mengajak kita untuk belajar bersama-sama bahwa kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Karena kita diciptakan dengan kemampuan untuk berpikir yang namanya intelektualitas. Kita juga diciptakan dengan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang namanya moralitas. Dan kita juga diciptakan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Semua makhluk yang lain tidak bisa. Cuma manusia yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan, namanya spiritualitas. Nah hari ini adik-adik, selain kita ini diciptakan dengan kemampuan-kemampuan yang tadi, Tuhan juga menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang saling membutuhkan. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita. Nah adik-adik, contoh mau tanya, adik-adik pernah enggak dengar orang bilang begini, Allah, saya tidak membutuhkan orang lain. Saya bisa melakukan semuanya seorang diri. Saya bisa hidup seorang diri tanpa dengan bantuan orang lain. Adik-adik pernah tidak dengar demikian? Atau jangan-jangan adik-adik sendiri yang bilang begitu? Nah adik-adik, pagi hari ini kita belajar ya bahwa sebenarnya semua itu tidak mungkin. Karena sejak semula Tuhan itu menciptakan kita untuk tidak hidup seorang diri. Mari kita buka Alkitabnya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Contoh bacakan bagi adik-adik. Adik-adik dapat lihat di slide. Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan nih, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah adik-adik, jadi Tuhan sudah berfirman sejak semula, tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Karena itu Tuhan menciptakan manusia yang lain supaya menjadi penolong. Manusia itu saling menolong, saling membutuhkan, saling bergantung. Jadi tidak mungkin kita itu bisa hidup seorang diri saja. Kita tidak mungkin bisa berjalan, bisa hidup seorang diri. Contoh, kasih contoh ya.
Misalnya nih adik-adik, ingat enggak? Waktu adik-adik kecil, adik-adik belum bisa berjalan, adik-adik belum bisa ngelakuin apa-apa. Waktu adik-adik lapar, waktu adik-adik haus, bayangkan ayo, kalau mama papa tidak memberikan adik-adik susu, kakak-kakak tidak mau jaga adik-adik, apa jadinya kita? Kalau kita masih kecil kan kita tidak bisa jalan, kita tidak bisa memegang botol susu. Terus kalau kita lapar bagaimana? Kalau orang lain tidak bantu kita, ya kita mati dong. Kan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu salah satu contoh yang membuktikan bahwa kita ini membutuhkan orang lain. Dan juga demikian, orang lain membutuhkan kita. Kita sama-sama saling membutuhkan. Itu yang namanya makhluk sosial. Jadi kita tidak boleh berkata, aku tidak butuh orang lain, aku bisa hidup seorang diri. Hei Ferguson, ingat, tidak mungkin. Karena kita saling membutuhkan. Justru kita harus bersyukur sama Tuhan karena ada orang-orang yang Tuhan beri di sekitar kita. Ada mama papa, ada koko, ada cece, ada kakak-kakak, ada teman-teman kita, ada tetangga kita, bahkan ada semua masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Terima kasih karena saya membutuhkan mereka dan saya juga mau supaya hidup saya berguna bagi mereka. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa kami membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kami. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus tolonglah kami supaya kami sejak kecil dapat berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau menjadi berkat supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Selamat beraktivitas ya adik-adik. Jangan lupa tetap mengerjakan kebaikan, tetap berguna bagi orang lain supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Salam.